Perkenalkan, nama saya Muhammad Dijah Muhlason dari Prodi 3 Farmasi, Stikes Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan membahas kesetimbangan asam basa. Asam menurut Arrhenius adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan meningkatkan konsentrasi ion hidrogen atau H+ di atas nilainya dalam air murni, dan basa meningkatkan konsentrasi ion hidroksida atau OH-. Asam dan basa menurut Bronsted-Lowry diperkenalkan oleh Johannes Bronsted dan Thomas Lowry pada tahun 1923. Asam didefinisikan sebagai suatu zat yang dapat memberikan ion hidrogen, dan sebuah basa adalah suatu zat yang dapat menerima ion hidrogen. Dalam reaksi asam basa, ion hidrogen dipindahkan dari asam ke basa. Contohnya di sini CH3COH aqua ditambah 2O liquid dan bereaksi menjadi H3O+ aqua dan CH3COO- aqua. Di sini CH3COH bertindak sebagai asam 1, H2O sebagai basa 1, H3O+ sebagai asam 2, dan CH3COO- sebagai basa 2. Asam basa terdapat sebagai pasangan konjugat. CH3COO- adalah basa konjugat dari CH3COH, dan sebaliknya H3O+ dan H2O juga membentuk pasangan asam basa konjugat. Asam dan basa menurut Lewis. Basa Lewis merupakan jenis basa yang menyumbang sepasang elektron bebas atau donor elektron. Asam Lewis adalah jenis asam yang menerima sepasang elektron bebas atau akseptor elektron. Salah satu contohnya reaksi molekul yang kekurangan elektron BF3 dengan molekul yang kaya elektron NH3 membentuk BF3NH3. Di sini dapat ditarik garis besar, yaitu definisi asam menurut beberapa tokoh. Yang pertama menurut Arrhenius, asam yaitu menambah konsentrasi H+ dalam air, dan basa menambah konsentrasi OH- dalam air. Kedua menurut Bronsted-Lowry, asam yaitu memberikan H+ dan basa menerima H+. Dan yang ketiga menurut Lewis, asam yaitu menerima pasangan elektron dan basa memberikan pasangan elektron. Sifat asam dan basa dalam larutan air, skema Bronsted-Lowry. Air sangat efektif digunakan sebagai pelarut karena memiliki momen dari kutub yang cukup besar yang mampu menstabilkan zat terlarut polar dan ionik. Air ikut serta dalam reaksi asam basa baik sebagai reaktan maupun sebagai pelarut. Autoionisasi air. Air sebagai asam dan basa yaitu H2O sebagai asam 1 ditambah H2O sebagai basa 2 bereaksi menjadi H3O+ jadi asam 2 dan OH- jadi basa 1. Reaksi ini bertanggung jawab terhadap autoionisasi air dengan persamaan konsentrasi H3O+ bagi konsentrasi OH- sama dengan Kw, yang dimana Kw tetapan hasil ionisasi ion untuk air sebesar 1/10⁻⁴ pada suhu 25 derajat Celcius. Air murni mengandung ion H3O+ dan OH- karena adanya netralitas listrik total, maka banyaknya setiap jenis ion harus sama sehingga konsentrasi H3O+ sama dengan konsentrasi OH- sama dengan Y. Y kuadrat sama dengan 1 kali 10⁻⁴. Y sama dengan 1 kali 10⁻⁷. Berdasarkan konsep Lewis, H2O akan terurai menjadi H+ dan OH-, sehingga Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Pada keadaan setimbang, konsentrasi H+ yaitu 1 kali 10⁻⁷, dan konsentrasi OH- 1 kali 10⁻⁷. Jadi Kw sama dengan 10⁻⁴. Asam dan basa kuat. Asam kuat adalah asam yang seluruhnya terionisasi dalam lautan air. Contohnya HCl, HBl, Hi, H2SO4, HNO3, dan HClO4. Kekuatan asam dari seluruh asam kuat sama besar efek perataan dalam larutan air walaupun kemampuan untuk menyumbang hidrogen berbeda. Kesetimbangan reaksi asam kuat bergerak ke arah kanan atau sama dengan 1. Rumus dari derajat keasaman yaitu pH sama dengan min log dikali konsentrasi H+. Selanjutnya yaitu basa kuat, yaitu basa yang bereaksi sempurna menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. Ion amida NH2- dan hidrida H- merupakan basa kuat. Kekuatan basa dari seluruh basa kuat sama besar atau efek perataan dalam pelarut air walaupun kemampuan untuk menyumbang OH- berbeda.
Kesetimbangan reaksi basa kuat bergerak ke arah kanan atau sama dengan 1. Dan rumus dari derajat kebasaan atau pOH sama dengan min log dikali konsentrasi OH min. Jadi KW yaitu konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH. Konsentrasi ion hidronium dalam air berkisar dari 10 mol sampai 10 pangkat min 15 mol. Interval ini diperkecil dengan menggunakan skala logaritma yang disebut pH. pH sama dengan min log 10 dikali konsentrasi H3O+. pH sama dengan min log 10 kali konsentrasi KW per konsentrasi OH min. Untuk larutan asam, pH-nya itu di bawah 7. Untuk larutan netral, pH-nya 7. Dan untuk larutan basa, pH-nya di atas 7. Kekuatan asam basa. Asam lemah jika perpindahan ion hidrogen ke air tidak berlangsung sampai selesai atau mencapai kesetimbangan. Asam lemah merupakan elektrolit lemah. Asam lemah menghasilkan sifat koligatif yang lebih kecil daripada asam kuat. Reaksi kesetimbangan asam lemah. Ha tambah H2O reaksi menjadi H3O plus ditambah amin. Rumus kesetimbangan yaitu konsentrasi H3O plus dikali konsentrasi amin per konsentrasi Ha sama dengan Ka. Ka adalah ketetapan kesetimbangan asam pada suhu tertentu. Asam kuat mempunyai Ka di atas 1 sehingga konsentrasi Ha dalam penyebut kecil dan asam hampir seluruhnya terionisasi. Asam lemah mempunyai Ka lebih dari 1 dan senyawa terionisasi memiliki konsentrasi yang rendah. Kekuatan basa berbanding terbalik dengan kekuatan asam konjugatnya. H2O ditambah NH3 bereaksi menjadi NH4+ ditambah OH min. Persamaan kesetimbangannya itu konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH min per konsentrasi NH3 sama dengan Kb. Konsentrasi NH4+ kali Kw per konsentrasi NH3 dikali konsentrasi H3O+ sama dengan Kb. Jadi Kw per Ka sama dengan Kb. Ka merupakan tetapan ionisasi asam untuk NH4+, asam konjugatnya dari basa NH3. Hubungan umum antara Kb dari suatu basa dengan Ka, asam dari konjugat, menunjukkan bahwa Kb tidak perlu ditampilkan secara terpisah dari Ka karena keduanya terhubung melalui Kw sama dengan Ka dikali Kb. Kesetimbangan asam dan basa lemah. Asam dan basa lemah hanya bereaksi sebagian dengan air, sehingga untuk menghitung pH larutannya kita menggunakan Ka atau Kb serta hukum kesetimbangan kimia. Asam lemah mempunyai nilai Ka yang lebih kecil dari 1. Nilai pKa mulai dari 0 untuk asam lemah yang paling kuat dan terus bergerak naik. Bila asam lemah dilarutkan dalam air, konsentrasi awalnya diketahui, tetapi reaksi sebagiannya dengan air menghasilkan sejumlah Ha dan menghasilkan amin dan H3O+. Penjelasan basa lemah mirip dengan asam lemah. Kb atau ketetapan kesetimbangan basa. Basa lemah bereaksi dengan air untuk menghasilkan OH min. Jumlah ion yang dihitung konsentrasi OH min. Kb dari basa lemah lebih kecil dari 1 dan semakin lemah suatu basa semakin kecil nilai Kb-nya. Hidrolisis adalah istilah umum yang diberikan untuk reaksi suatu zat dengan air. Hidrolisis diterapkan secara khusus pada reaksi kimia di mana pH berubah dari 7 saat pelarutan suatu garam dalam air. Penjelasan lengkapnya pada reaksi hidrolisis amonium klorida, yaitu NH4+ ditambah H2O bereaksi menjadi H3O+ dan NH3. Hal ini menjelaskan mengapa pH larutan amonium klorida itu kurang dari 7 atau asam. Buper atau larutan penyangga. Campuran larutan yang hasil larutannya adalah asam lemah atau basa lemah dan garam, atau dapat juga berupa asam lemah dan basa lemah yang dicampurkan.